dengan nomor urut 4 akan membatalkan diri kami dan akan menampilkan persidangan dengan kasus cybercrime. Dengan saya sendiri, Vina Wahyu Lestari sebagai panitera pengganti dan rekan saya, Devita Smoya sebagai hakim anggota 1, Erika Perdana sebagai jaksa penuntut umum 2, dan Harisma Suchanelu sebagai jaksa penuntut umum 1, Jinaka Perdana sebagai saksi ahli, Ida Putri Handayani sebagai saksi terdakwa 1 dan 2, Frida Widianti sebagai penasihat terdakwa 3, Yuri Sipasika sebagai penasihat hukum terdakwa 3, Vivian Perdana sebagai penasihat hukum terdakwa 1 dan 2. Muhammad Azali Mustafa sebagai hakim ketua. Kasih jelas sebagai saksi. Saya Muhammad Mustafa sebagai terdakwa 3. Jelasnya Krisdayanti sebagai hakim anggota 2. Saya Adinda Salsa Putri sebagai saksi terdakwa 3. Muhammad Yusuf sebagai terdakwa 2. Saya Farah Abdullah sebagai Demikian perkenalan dari kami. Selamat menyaksikan. Tertib persidangan. 1. Pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir berdiri untuk menghormati. 2. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempat masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang. 3. Pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya sidang. Dan handphone ada dimatikan. 4. Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. 5. Pengambilan foto, rekaman suara harus meminta izin terlebih dahulu kepada hakim ketua sidang. Persidangan segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan untuk berdiri. Sidang pengadilan negeri Depok saya memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan nomor perkara 304 dari Petrus 2019 dari PNPS dengan terdakwa Ratna Rahmiah, Fitri Putra dan Permented pada hari Senin 7 Oktober 2019 sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada penuntut umum untuk membacakan terdakwa pembuka persidangan. Pada para terdakwa, silakan memasuki ruang persidangan. Saudara terdakwa dalam keadaan sehat? Siap mengikuti persidangan kali ini? Baik, silakan hakim anggota 1. Baik, untuk saudara terdakwa 1, apa benar saudara bernama Ratna Rahmiah? Umur saudara 25 tahun. Februari 2019 dilakukan penyidikan ya. Tempat tinggal saudara? Jalan Raya Sejahtera nomor 96 Setelan Jatibaca Selatan oleh Jembatan dari Ibu ya. Beragama Hindu benar? Benar ya. Pekerjaan sebagai terapi?
Baik, sebelum pemeriksaan identitas, izinkan majelis untuk bertanya, apakah saudara ditahan sejak tanggal 17 Agustus 2019? Benar? Baik, mengingat bahwa salah satu terdakwa merupakan warga negara asing, apakah saudara dapat berbahasa Indonesia dengan baik? Tidak membutuhkan penerjemah tersemua ya? Baik, sesuai dengan pasal 54 KUHP bahwa terdakwa memiliki hak untuk didampingi oleh penasihat hukumnya. Untuk penasihat hukum, apakah saudara benar penasihat hukum dari para terdakwa? Pimpinan Nurfiana SHMH dari kantor hukum area Satya Law Office adalah penasihat hukum terdakwa 1 dan 2 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Agustus 2019. Yang mulia. Saya, Vina Widayanti, beserta rekan saya Dwi Rizky Pangastikah adalah penasihat hukum terdakwa 3 berdasarkan surat kuasa tertanggal 18 Agustus 2019. Yang mulia. Sudah, Yang mulia. Poin-poin dapat. Yes. Dan dibuka melakukan percobaan aksinya untuk melakukan diri yang dikeluarkan kepada pelapor yaitu Saiful Hikmah tanggal 29 Juli 2019 kepada Polres Sumatera yang melakukan dengan terjadinya tindak pidana ini berdasarkan adanya pengaduan para nasabah di wilayah Bali yang komplain atau menyerahkan oleh nasabah. Dengan ancaman pidana kebebasan penjelasan ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik perbuatan terlalu tiga sebagaimana diatur dalam pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik
Terima kasih. Penuntut umum. Untuk para terdakwa, saudara dapat memahami dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum? Baik, untuk penasihat hukum, apakah saudara memiliki tanggapan atau mengajukan eksepsi? Iya, Yang Mulia, saya akan mengajukan eksepsi pada persidangan selanjutnya. Ya, Yang Mulia, kami juga akan selanjutnya. Baik, majelis beri waktu 7 hari untuk mempersiapkannya. Bagaimana? Cukup, Yang Mulia. Iya. 2 hari ke depan, tanggal berapa? Baik, berdasarkan hasil musyawarah majelis hakim, eksepsi dari sidang akan dilanjutkan 7 hari ke depan, yakni pada hari Senin 14 Oktober 2019 dengan agenda sidang pembacaan eksepsi dari penasihat hukum. Dengan demikian, sidang pada hari ini kami nyatakan ditutup. Sidang Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan nomor perkara 304/2019/PN-DPS dengan terdakwa Ratna Rahmi, IGD Putra dan Kuat Lakben. Pada hari Senin 14 Oktober 2019, sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, kepada penuntut umum untuk menghadapkan terdakwa ke muka persidangan dalam keadaan bebas. Terdakwa sudah menghadap, Yang Mulia. Baik, saudara terdakwa dalam keadaan sehat. Siap mengikuti persidangan kali ini ya. Baik, sesuai dengan agenda sidang hari ini, yakni pembacaan eksepsi dari penasihat hukum. Bagaimana saudara, sudah siap dengan eksepsi saudara? Siap, Yang Mulia. Untuk penuntut umum sudah menerima salinannya? Baik, silakan kepada penasihat hukum untuk membacakan poin-poin replik saudara, mulai dari penasihat hukum terdakwa 1 dan 2, dilanjutkan penasihat hukum terdakwa 3. Dipersilakan. Terima kasih, Yang Mulia. Eksepsi atas nama terdakwa Ratna Rahmi dan IGD Putra, Majelis Hakim yang mulia, saudara penuntut umum dan sidang pengadilan yang saya hormati, adapun hal-hal yang akan saya eksepsikan adalah dakwaan ke-1 bahwa terdakwa 1 dan 2 tidak membenarkan tuduhan jaksa penuntut umum. Dalam hal ini berarti tuduhan harus dibuktikan karena jika tidak maka akan memenuhi unsur ketiga pasal 32 ayat 1 KUHP. Sebagaimana pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, maka terdakwa 1 dan 2 harus mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Bahwa terdakwa 1 dan 2 tidak mengetahui apapun berarti dakwaan tidak terbukti sehingga hakim seharusnya memberikan putusan bebas sebagaimana diatur dalam pasal 191 ayat 1 KUHP. Dakwaan kedua bahwa dalam pasal 56 KUHP yang disebutkan di dalam dakwaan yakni mereka yang sengaja. Sudah ditekankan berulang kali bahwasanya terdakwa 1 dan 2 benar-benar tidak mengetahui tentang aksi pembobolan data dan pencurian uang nasabah yang dimaksud penuntut umum dalam dakwaannya. Maka sudah seharusnya penuntut umum dapat membuktikan adanya unsur sengaja yang dimaksud. Bahwa selama jaksa penuntut umum tidak bisa membuktikan unsur tersebut, maka tuduhan serta ancaman pidana oleh jaksa penuntut umum tidaklah berdasar. Oleh karena itu, saya memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk memutuskan 1. Menerima eksepsi dari penasihat hukum terdakwa 1 dan 2 untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum. 3. Menetapkan pemeriksaan perkara terhadap terdakwa 1 dan 2 tidak dilanjutkan serta membebankan biaya perkara kepada negara. Atau apabila hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusannya seadil-adilnya sesuai prinsip ex aequo et bono. Denpasar 14 Oktober 2019, hormat saya penasihat hukum terdakwa 1 dan 2 Vivi Nurfiana SHMH. Terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih. Selanjutnya penasihat hukum terdakwa 3, dipersilakan. Terima kasih atas waktunya Yang Mulia. Nota keberatan dalam perkara tindak pidana pelanggaran UU ITE atas nama Kwek Leng. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara nomor 304/2019/PN-DPS. Dengan ini kami, saya Vina Widianti bersama rekan saya Dwi Rizky Pangastika adalah advokat penasihat hukum terdakwa 3 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Agustus 2019 menyatakan keberatan terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum. 1. Bahwa terdakwa 3 tidak mengetahui apapun mengenai pelaporan dan tidak ada sangkutnya pautnya mengenai hilangnya uang nasabah tersebut. 2. Bahwa terdakwa 3 tidak mengenal dan tidak pernah bersinggungan dengan terdakwa 1 dan 2. 3. Terdakwa 3 menyatakan tidak adanya korelasi antara yang didakwakan jaksa penuntut umum dengan keterangan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. 4. Bahwa terdakwa 3 merasa tuduhan jaksa penuntut umum tidaklah berdasar.
Permohonan, Majelis Hakim yang mulia, Jaksa penuntut umum yang kami hormati serta sidang yang kami muliakan. Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas bersama ini, kami penasihat hukum terdakwa mengajukan permohonan agar agar yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menjadikan amar putusan sebagai berikut. 1. Menerima nota keberatan penasihat hukum Kuak Lempeng untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum. 3. Menetapkan pemeriksaan perkara terhadap terdakwa tidak dilanjutkan. 4. Membebaskan terdakwa 3 dari segala dakwaan. 5. Memulihkan hak terdakwa dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya. 6. Membebankan biaya perkara kepada negara. Atau apabila majelis hakim berpendapat lain agar memberikan putusan yang seadil-adilnya. Suatu proses peradilan yang dilakukan tidak menurut hukum adalah batal demi hukum. Dan pasal 14 Oktober 2019, penasihat hukum terdakwa Vina Widayanti, Dwi Rizky Pangastika. Terima kasih yang mulia. Penasihat hukum para terdakwa. Hanya untuk penuntut umum, apakah saudara memiliki tanggapan? Untuk penasihat hukum, bagaimana? Saya tetap pada nota keberatan saya yang mulia. Kami akan tetap pada nota keberatan kami yang mulia. Berdasarkan hasil musyawarah majelis hakim, maka majelis hakim akan menyusun putusan selah dan membutuhkan waktu 7 hari ke depan. Sidang dilanjutkan dan ditundakan ke depan, yakni pada hari Senin 21 Oktober 2019 dengan agenda pembacaan putusan selah oleh majelis hakim. Dengan demikian, sidang pada hari ini kami nyatakan ditunda dan ditutup. Sidang Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan nomor perkara 304/Petsus/2019/PN-DPS dengan terdakwa Ratna Ramya, IGD Putra dan Kualekben pada Senin 21 Oktober 2019 sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, kepada penuntut umum untuk menghadapkan terdakwa ke muka persidangan dalam keadaan bebas. Baik, saudara terdakwa dalam keadaan sehat. Sidang diteruskan kali ini ya. Baik, sesuai dengan agenda sidang hari ini, yakni pembacaan putusan selah oleh majelis hakim, mohon kepada para pihak, baik penuntut umum, para terdakwa maupun penasihat hukum untuk mendengarkan secara seksama putusan yang akan dibacakan oleh majelis hakim. Bisa dimengerti ya? Yang mulia. Putusan selah nomor 304/Petsus/2019/PN-DPS. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan selah sebagai berikut dalam perkara terdakwa 1. Ratna Ramya, 2. IGD Putra, dan 3. Kuek Lengben. Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan berdasarkan surat perintah penahanan dan seterusnya. Menimbang bahwa terdakwa dihadapkan ke muka persidangan pada perkara ini atas surat dakwaan tanggal 2 Oktober 2019 dengan dakwaan sebagai berikut. 1. Bahwa ia terdakwa Ratna Ramya, terdakwa IGD Putra, dan terdakwa Kuek Lengben pada bulan September 2019 bertempat di beauty salon dan spa beralamat di Jalan Gen Soputan nomor 23A, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar. Setiap orang dengan sengaja dan atau tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut dan seterusnya. Bahwa adanya laporan serupa dari Bank BCA yang dikuasakan kepada saksi pada tanggal 31 Juli 2019 kepada Polres Denpasar yang melaporkan tentang terjadinya tindak pidana skimming berdasarkan adanya pengaduan para nasabah di wilayah Bali yang komplain atau menyanggah atas transaksi yang tidak diketahui nasabah. Bahwa Kuek Lengben patut diduga sebagai otak kejahatan atas pelanggaran pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan dan seterusnya. Bahwa perbuatan terdakwa 1 dan 2 sebagaimana diatur dalam pasal 32 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dengan ancaman pidana pasal 48 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jungto pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Perbuatan terdakwa 3 sebagaimana diatur dalam pasal 34 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dengan ancaman pidana pada pasal 50 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Jungto pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
tersebut, penasihat hukum terdakwa 1 dan 2 telah mengajukan keberatan atau eksepsi di persidangan pada tanggal 11 Oktober 2019 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut dan seterusnya. Persidangan pada tanggal 14 Oktober 2019 yang pada pokoknya menyatakan berikut dan seterusnya. Menimbang bahwa atas keberatan atau eksepsi tersebut, penasihat hukum telah mengajukan tanggapan yang diajukan secara lisan di persidangan pada tanggal 14 Oktober 2019 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat dakwaannya. Menimbang bahwa selanjutnya akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan atau eksepsi tersebut, penasihat hukum terdakwa telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Menimbang oleh karena keberatan atau eksepsi dari penasihat hukum terdakwa ditolak, maka pemeriksaan dalam perkara terdakwa dilanjutkan. Memerintahkan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini, terutama pasal 143 ayat 2, junto pasal 196 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Mengadili, 1. Menyatakan menolak eksepsi atau keberatan dari penasihat hukum. 2. Meneruskan pemeriksaan terdakwa terhadap perkara ini dengan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi terdakwa maupun alat bukti lainnya. 3. Menangguhkan biaya perkara ini sampai putusan akhir. Demikian diputuskan pada Senin 21 Oktober 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dengan Muhammad Azza Ali sebagai Hakim Ketua, Dewinta Sukma Wijaya dan Dela Hasna masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada Senin 21 Oktober 2019 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Panitera, serta didampingi oleh para hakim anggota tersebut di atas di hadapan penuntut umum serta terdakwa yang didampingi oleh penasihat hukumnya. Demikian putusan selah yang dibacakan oleh Majelis Hakim. Bagaimana? Apakah saudara dapat memahami dan menerima penuntut umum? Paham yang mulia. Baik. Para terdakwa memahami ya putusan yang dibacakan majelis. Sesuai dengan pasal 156 ayat 2, eksepsi dari penasihat hukum ditolak, maka agenda selanjutnya yakni pemeriksaan saksi dan alat bukti dari penasihat hukum. Untuk penasihat hukum, untuk penuntut umum, apakah saudara sudah siap dengan saksi saudara? Majelis beri waktu untuk 7 hari untuk mempersiapkannya, bagaimana? Baik, Panitera, 7 hari ke depan, hari apa? Apakah ada agenda sidang? Baiklah, berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim, sidang akan dilanjutkan 7 hari ke depan, yakni pada hari Senin 28 Oktober 2019 dengan agenda pemeriksaan saksi dan alat bukti dari penuntut umum. Untuk itu diingatkan pada penuntut umum untuk hadir dan menghadapkan terdakwa ke muka persidangan dalam keadaan bebas. Begitu pula dengan penasihat hukum. Pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi dan tidak untuk dipanggil kembali. Selanjutnya sidang pada hari ini ditutup. Sidang Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan nomor perkara 304/Pitsus/2019/PN-DPS dengan terdakwa Ratna Rahmia, IGD Putra dan Kuak Lempe pada Senin 28 Oktober 2019 sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, kepada penuntut umum untuk menghadapkan terdakwa ke muka persidangan dalam keadaan bebas. Baik, untuk para terdakwa, saudara dalam keadaan sehat? Siap mengikuti persidangan kali ini ya? Baik, sesuai dengan agenda sidang hari ini, yakni pemeriksaan saksi dan alat bukti dari penuntut umum. Bagaimana saudara, sudah siap? Baik, sebelum pemeriksaan dilanjutkan, mohon kepada para terdakwa untuk duduk di sebelah masing-masing dari penasihat hukumnya. Dipersilakan. Baik, untuk penuntut umum silakan untuk memanggil saksi ke muka persidangan. Baik, dipersilakan duduk. Saudara saksi, saudara dalam keadaan sehat? Siap memberikan keterangan pada persidangan kali ini ya? Baik, sebelum saudara memberikan keterangan, mohon maju ke depan menyerahkan identitas saudara terlebih dahulu. Dipersilakan.
Saksi Fania Agustina. Nama lengkap saudara benar itu? Tempat tanggal lahir saudara? Alamat saudara di mana? Agama saudara Islam, benar? Baik. Silakan hakim anggota 2. Baik. Untuk saksi 2, nama benar. Tempat tanggal lahir saudara? Alamat saudara? Beragama Islam, benar? Baik, terima kasih. Sebelum saudara memberikan keterangan sesuai dengan pasal 185 ayat 7 KUHP, saudara sebelum memberikan keterangan untuk disumpah terlebih dahulu, saudara bersedia? Baik, silakan untuk panitera dan hakim anggota 2 dipersilakan. Baik, sebelum melakukan kesaksian pada sidang hari ini, saya akan terlebih dahulu menyumpah Anda. Untuk itu ikuti kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, tidak lain dari yang sebenar-benarnya. Baik, silakan duduk kembali. Baik, para saksi telah bersumpah. Sumpah tersebut mengandung arti bahwa saudara dan saudari harus memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Karena jika saudara dan saudari tidak memberikan keterangan yang benar, dapat dikenakan sanksi pidana. Apakah dapat dimengerti? Baik, terima kasih. Untuk umum, saksi mana yang akan saudara periksa lebih dahulu? Baik, saksi Fania, mohon untuk tetap di persidangan, dan pada saksi kedua, mohon untuk menuju tempat yang telah disediakan. Silakan kepada saksi atas nama Fania, berada di tengah. Baik, silakan hakim anggota 1. Benar yang mulia. Saya mengambil sarjana ilmu komunikasi di Universitas Airlangga dan mengambil magister di ilmu teknik informatika di Institut Teknologi Bandung Barat yang mulia. Saya bekerja sebagai software engineering di PT Telkom Denpasar Pusat yang mulia. 7 tahun yang mulia. Ya, saya tahu. Teknik skimming dilakukan dengan cara menggunakan alat yang ditambahkan pada suatu ATM dengan alat yang dikenal dengan nama skimmer. Digunakan untuk mengcloning data dari magnetic strips yang berada di bagian belakang kartu ATM. Cara kerjanya mirip CD writer pada komputer yang mampu membuka biji-biji data dan menyalinnya ke biji baru yang masih kosong, dan dapat dipastikan biji tersebut akan sama persis seperti biji aslinya. Lalu bagaimana skimmer Jadi hal tersebut dilakukan dengan memasukkan chip kamera dan skimmer ke dalam mesin IDC yang kemudian secara langsung apabila kartu ATM baik debit maupun kredit dipindahkan ke mesin IDC tersebut, maka skimmer akan merekam datanya, dan apabila memasukkan nomor PIN, maka chip kamera yang akan merekam. Jadi begini, setelah chip kamera dan skimmer memuat data ATM para korban, maka skimmer tersebut di-cloning ke blank card yang pada akhirnya blank card tersebut akan berfungsi sama seperti ATM asli para korban. Baiklah, untuk saudara saksi ahli, Alat skimmer seperti yang digunakan untuk tindak cybercrime tidak dijual bebas, tetapi apabila memang ada yang menjual itu adalah ilegal. Tetapi alat tersebut bisa dirakit unik. Ya ada, biasanya bahan-bahan tersebut didapatkan di toko bahan elektronik, bahkan di pengepul barang bekas elektronik pun ada. Tentu saja saya bisa, saya pernah merakit alat semacam itu, tetapi saya tidak pernah menggunakan alat itu untuk tidak cybercrime, karena saya orang baik-baik. butuh berapa lama waktu untuk merakit alat skimmer?
Baiklah. Kemudian sepengetahuan saudara, apakah ada perbedaan antara rakitan yang terbuat dari Amerika Serikat dan Cina? Bisa Anda jelaskan secara spesifik? Baik, berarti Anda bisa ya membedakan rakitan mana yang terbuat dari dalam negeri dan mana yang terbuat dari luar negeri? Yang mulia. Mohon maju ke depan. Para saksi dimohon. Penasihat untuk terdakwa 1 dan 2 tanyakan kepada saudara saksi. Ada yang mulia. Baik, dipersilakan. Terima kasih yang mulia. Baik, untuk saksi ahli, misalkan Anda memberikan alat skimmer tersebut kepada orang yang awam di bidang IT, maka seberapa besar kemungkinan dia dapat memasang alat tersebut dengan benar? Lalu, selain faktor ketidaktepatan dalam pemasangan, apakah ada faktor lain yang dapat membuat alat skimmer itu tidak bisa bekerja dengan baik? Lalu bagaimana dengan kapasitas penyimpanan data yang disalin? Itu apakah ada batas maksimalnya? Ya, Anda sebagai saksi ahli di bidang IT, bagaimana pendapat saudari tentang orang yang dituduh memasang alat? Orang itu tidak mengetahui itu alat apa dan fungsinya untuk apa. Bagaimana pendapat saudari? Baik, saya memohon kepada majelis hakim agar JPU berkenan untuk memutarkan bukti rekaman CCTV. Mohon maaf menyela yang mulia. Dalam rekaman tersebut nampak bahwa terdakwa 1 dan 2 terlihat kebingungan dan terburu-buru dalam memasang alat skimmer. Padahal kalau orang itu profesional atau ahli di bidang IT, seharusnya dia tidak selambat itu dalam memasangnya. Dan pastinya dia itu akan mengelabui kamera sehingga tidak terlihat mencurigakan. Bukankah begitu, Saudari Fania? Ya, terima kasih. Di sini majelis hakim dapat dijadikan bukti bahwasanya terdakwa 1 dan 2 adalah orang yang awam di bidang IT. Terima kasih, sudah cukup yang mulia. Baik penuntut umum maupun penasihat hukum, apakah ada yang tanyakan lagi kepada saudari saksi? Cukup yang mulia. Baik, saudari saksi, terima kasih atas keterangan dan kesaksian yang saudara berikan. Apabila majelis membutuhkan keterangan saudara, saudara bersedia untuk dipanggil kembali?
Baik, silakan maju ke depan untuk mengambil identitas saudara dan menuju tempat yang telah disediakan. Dan kepada penuntut umum untuk memanggil saksi kedua ke muka persidangan. Silakan hakim anggota 2. Untuk saksi 2 atas nama Calvin, saksi adalah Intel Polres, benar? Sudah berapa lama saudara bekerja sebagai Intel Polres? Saudara saksi, apakah memiliki hubungan saudara dengan terdakwa maupun dengan korban? Baik, lalu apa kapasitas Anda sehingga Anda diminta untuk memberikan kesaksian pada persidangan hari ini? Lalu apa hasil yang saudara dapatkan? Akhirnya saya amat jawab. Saya dalam penyelidikan ini menemukan dua alat ATM, 2 buah alat scanner, 1 buah alat cloning, 4 buah telepon, 2 buah chip microchip kamera, 1 mesin EDC mandi, 1 mesin EDC bank dan 1 buah karena sebutnya. Lalu dari alat bukti dan kesaksian tersebut, apa yang bisa Anda simpulkan? Sebagai kaki tangan dari terdakwa juga ya, di mana otak dari kejahatan skimmer ini di terdakwa juga. Baiklah, kepada jaksa penuntut umum, apakah ada yang ditanyakan kepada saksi? Kemudian untuk penasehat hukum terdakwa 3, apakah ada yang ditanyakan kepada saksi? Baik, dipersilahkan. Mohon maaf ya. Ini giliran dari saksi ahli untuk menjawab. Silakan saksi ahli. Oke, mohon harap tenang. Silakan penuntut umum untuk meneruskannya. Mulia, mohon maaf yang Silakan. Baik, untuk saudara saksi silakan meneruskan keterangan saudara. Untuk melindungi barang tersebut dari jangkauan para penyelidik waktu di pasar. bahasa tubuh seperti apa yang Anda maksud saudara? Ahli bahasa tubuh, mohon diperjelas saudara jaksa penuntut umum. Saudara ini si Intel atau saksi ahli bahasa tubuh. Mohon maaf. Tapi itu di luar kewenangannya. Berdasarkan kalau dia ini kesaksian mengenai bahasa tubuh,
Itu bukan kewenangannya. Itu bukan kewenangannya. Penuntut umum, penasihat hukum untuk sebentar, silakan penuntut umum untuk meneruskan. Itu bukan. Ya. Mohon kepada penuntut umum dan penasihat hukum untuk sebentar, silakan kepada saksi untuk meneruskannya. Namun tidak memiliki barang bukti. Polisi ini hanya menyelidiki barang bukti, bukan mengambil atau mengamankan barang bukti. Tunggu sebentar. Mohon maaf yang mulia, saudara saksi, Anda tadi bilang bahwa terdakwa 3 adalah otak kejahatan dalam perkara ini. Anda tidak bisa menyimpulkan kalau terdakwa 3 adalah otak kejahatan dalam perkara ini. Hal ini menyalahi aturan asas praduga tak bersalah, bahwa terdakwa 3 tidak bisa dikatakan sebagai otak kejahatan sebelum ada putusan hakim. Anda ini seorang saksi, Anda tidak bisa menyimpulkan. Yang mulia, bahwa saksi Intel bukan seorang saksi ahli bahasa tubuh, maka apa yang dia saksikan tidak bisa dijadikan sebagai kewenangannya. Terima kasih. Saya cukup. Baik, penuntut umum, maka ada yang ditanyakan lagi kepada saudara saksi. Baik, apabila tidak ada yang ditanyakan atas keterangan saudara, apabila majelis membutuhkan keterangan saudara, saudara bersedia untuk dipanggil kembali ke persidangan. Baik, silakan maju ke depan untuk mengambil identitas saudara dan menuju tempat yang telah disediakan. Untuk penuntut umum, apakah ada saksi yang akan dihadirkan lagi? Baik, karena pemeriksaan saksi dan pembuktian dari penuntut umum telah selesai, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi dan alat bukti dari penasihat hukum. Bagaimana saudara, sudah siap dengan saksi dan alat buktinya? Belum yang mulia. Baik, majelis di waktu 7 hari bagaimana? Cukup yang mulia. Panitera, 7 hari ke depan tanggal berapa? Apakah ada agenda sidang? Baiklah, berdasarkan hasil musyawarah majelis hakim, sidang akan dilanjutkan 7 hari ke depan, yakni pada hari Senin tanggal 11 November 2019 dengan agenda pemeriksaan saksi dan alat bukti dari penasihat hukum. Untuk itu, diingatkan kepada penuntut umum untuk hadir dan menghadapkan terdakwa ke muka persidangan, begitu pula dengan penasihat hukum. Pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi dan tidak untuk dipanggil kembali. Selanjutnya, sidang pada hari ini ditutup. Sidang Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan nomor perkara 304/Pitsus/2019/PN-DPS dengan terdakwa Ratna Rahmia, IGD Putra dan Kwak Lempen pada Senin 11 November 2019, sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, kepada penuntut umum untuk menghadapkan terdakwa ke muka persidangan dalam keadaan bebas. Baik, saudara terdakwa, saudara dalam keadaan sehat? Siap mengikuti persidangan kali ini ya? Baik, sesuai dengan agenda sidang hari ini, yakni pemeriksaan saksi dari penasihat hukum. Bagaimana saudara, sudah siap dengan saksinya? Siap yang mulia. Baik, silakan untuk menghadapkan saksi ke muka persidangan. Saksi dari terdakwa 1 dan 2 atas nama Indah Putri, silahkan menghadap ke persidangan. Saksi atas nama Cornelia Ayu, silakan menghadap ke muka persidangan. Saudara saksi, saudara dalam keadaan sehat? Siap memberikan keterangan ya? Baik, sebelum saudara saksi memberikan keterangan, mohon untuk maju ke depan menyerahkan identitas saudara terlebih dahulu. Dipersilakan. Baik, sesuai dengan pasal 185 ayat 7 KUHP, sebelum saudara saksi memberikan keterangan, saudara saksi akan disumpah terlebih dahulu. Saudara bersedia? Baik, untuk saksi mohon untuk berdiri terlebih dahulu, dan kepada
Panitera dan Hakim Anggota 2 dipersilakan. Baik, sebelum melakukan kesaksian pada sidang hari ini, saya akan terlebih dahulu meminta Anda. Untuk itu, ikuti kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, tidak lain dari yang sebenar-benarnya. Baik, silakan duduk kembali. Baik, saudari saksi telah disumpah. Sumpah tersebut mengandung arti bahwa saudari saksi harus memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Karena jika saudari tidak memberikan keterangan yang benar, saudari dapat dikenakan sanksi pidana. Apakah dapat dimengerti? Terima kasih. Keterangan majelis akan memeriksa identitas saudara terlebih dahulu. Silakan Hakim Anggota 1. Baik, lalu untuk saksi 2 atas nama Konela Ayu, benar? Tempat tanggal lahir saudari? Alamat saudari? Beragama Islam, benar? Baik, terima kasih. Di mana yang akan saudara periksa lebih dahulu? Saksi atas nama Indah Putri yang mulia. Baik, saksi atas nama Indah Putri mohon untuk tetap di muka persidangan, dan saksi kedua mohon untuk menuju tempat yang telah dipersilakan. Silakan kepada saksi atas nama Indah menuju tempat. Baik, silakan Hakim Anggota 1. Baik. Apakah Anda mengetahuinya? Tidak. Katanya tidak. Benar orang yang mengetahuinya? Benar ya. Dakwa 1, apakah saudara memiliki tanggapan atas kesaksian dari saudari Indah? Iya, yang mulia.
keterangan saksi benar yang mulia. Pada saat itu saya dalam keadaan kesulitan keuangan. Ibu saya sakit, jadi saya membutuhkan banyak uang untuk membiayai rumah sakit. Jadi ketika Mr. Wedwin datang kepada saya untuk menawarkan sejumlah uang yang menurut saya jumlahnya cukup besar sebagai imbalan, kalau saya Mohon tenang, mohon tenang. Mohon kepada penasihat hukum untuk menenangkan terdakwa. Silakan untuk dilanjutkan terdakwa 1. sebagai imbalan kalau saya mau memasang alat itu di mesin edisi yang mulia, dan saya menerima tawaran tersebut karena saya membutuhkan banyak uang. Saya Mohon tenang, mohon tenang, mohon tenang pada penasihat hukum untuk menenangkannya. Hanya nanti saudara akan juga memberikan keterangan. Silakan dilanjut. Untuk terdakwa 1, saudara sudah cukup keterangannya. Baik. Untuk terdakwa 2, apakah saudara memiliki tanggapan atas keterangan dari kesaksian saudari Indah? Ya, yang mulia. Baik, silakan. Keterangan yang diberikan saksi benar yang mulia. Waktu itu saya khilaf, jadi mohon maafkan saya yang mulia. Baik, cukup. Cukup yang mulia. Baik. Terdakwa 3 ini sejak awal telah mengukir dari tindak pidana yang ia lakukan. Padahal sudah jelas-jelas bukti maupun keterangan saksi mengarah kepadanya. Tetapi terdakwa 3 ini malah mengaku tidak mengenal terdakwa 1 dan 2. Sedangkan terdakwa 1 dan 2 sejak awal telah mengaku dan merasa menyesal. Mohon hal ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan yang mulia. Mohon tenang, mohon tenang. Mohon tenang. Dengan demikian terdakwa 3 belum bisa dikatakan kejahatan sebelum adanya putusan. Baik, bagaimana penasihat hukum sudah cukup? Cukup yang mulia. Baik, untuk penuntut umum apakah ada yang ditanyakan lagi? Penasihat hukum? Baik, terima kasih kepada saudari Indah atas keterangan kesaksian yang saudara berikan. Apabila majelis membutuhkan, saudara bersedia untuk dipanggil kembali. Baik, silakan maju ke depan untuk mengambil kartu identitas saudara. Dan silakan menuju tempat yang telah disediakan. Baik, kepada penasihat hukum untuk memanggil saksi kedua ke muka persidangan. Dipersilakan. Saksi atas nama Kolnia Ayu silakan menghadap ke persidangan. Baik, dipersilakan. Silakan hakim anggota 2. Saudari saksi atas nama Konela, apakah benar saudari memiliki hubungan saudara dengan terdakwa? Villa saudari yang disewa terdakwa 3, apakah benar Asfara Villa yang beralamatkan di Jalan Bangkiang Sidep nomor 8 Gianyar, Bali? Terima kasih. Untuk jaksa penuntut umum, apakah ada yang ditanyakan kepada saksi? Baik, dipersilahkan.
Baik, selanjutnya untuk penasihat hukum, apakah ada yang ditanyakan kepada saksi? Ada yang mulia. Baik, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya yang mulia. Baiklah, untuk saudara-saudari saksi, bagaimana dulu Anda bertemu dan mengenal dengan saudara terdakwa 3? Saudari saksi, apakah masih ingat dulu pertemuan pertama dengan saudara terdakwa 3? Lalu apa yang menjadi pertimbangan saudari untuk menyetujui perjanjian kontrak sewa dengan saudara terdakwa 3? Sebentar saudari tadi mengatakan bahwa saudara terdakwa 3 mempunyai pekerjaan yang tetap. Apakah saudari mengetahui tentang pekerjaan saudara terdakwa 3? Baik, terima kasih kesaksiannya saudara saksi. Terima kasih yang mulia, sudah cukup. Baik, lalu untuk penasihat hukum terdakwa 1 dan 2, apakah ada yang ditanyakan kepada saksi? Ada yang mulia. Baik, silakan. Terima kasih yang mulia. Baik untuk saksi ahli, baik untuk saksi, apakah Anda tahu terdakwa 3 ini adalah seorang produsen saja atau dia juga mendistribusikan produknya? Lalu apakah saudari tahu kemana saja terdakwa 3 ini mendistribusikan produknya? Lalu bagaimana Anda tahu jika terdakwa 3 ini adalah produsen sekaligus distributor dan juga baru merintis usahanya? Ya, terima kasih. Cukup yang mulia. Cukup yang mulia. Penuntut umum, apakah ditanyakan lagi? Baik, untuk terdakwa 3, apakah saudara memiliki tanggapan atas kesaksian dari saudari Cornel? Cukup? Baiklah, karena tahap saudara saksi, terima kasih atas keterangan yang saudara berikan pada hari ini. Apabila majelis membutuhkan keterangan saudara, saudara bersedia untuk dipanggil kembali? Baik, silakan maju ke depan untuk mengambil identitas saudara. Dan silakan menuju tempat yang telah disediakan. Untuk penasihat hukum, apakah akan ada saksi yang akan dipanggil lagi? Tidak, yang mulia. Baik, karena tahap pembuktian dari penasihat hukum telah selesai, maka sidang akan dilanjutkan pada tahap pembacaan tuntutan oleh penuntut umum. Bagaimana saudara? Sudah siap? Baik, sebelumnya mohon kepada para terdakwa untuk menuju ke tengah terlebih dahulu.
Kemudian untuk terdakwa 1, apakah tahu EDC ini milik siapa? Terdakwa 2 tahu ini milik siapa? Terdakwa 3 tahu ini milik siapa? Terdakwa 1 tahu alat cloning ini milik siapa? Benar, Anda tidak tahu? Terdakwa 2? Terdakwa 3 tahu? Terdakwa 1 tahu blank card ini milik siapa? Terdakwa 2? Untuk terdakwa 3 tahu? Benar Anda tidak tahu? Tuntutan dari penuntut umum, bagaimana saudara, sudah siap? Baik, majelis beri waktu 7 hari, bagaimana? Panitera 7 hari ke depan, tanggal berapa? Baik, apakah ada agenda sidang? Baiklah, berdasarkan musyawarah majelis hakim, sidang akan dilanjutkan 7 hari ke depan, yakni pada hari Senin 18 November 2019, dengan agenda pembacaan tuntutan dari penuntut umum. Untuk itu, diingatkan kepada penuntut umum untuk hadir dan menghadapkan terdakwa ke muka persidangan, begitu pula dengan penasihat hukum. Pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi dan tidak untuk dipanggil kembali, selanjutnya persidangan pada hari ini ditutup. Sidang Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan nomor perkara 304/2019/PN-DPS dengan terdakwa Ratna Ramia, IGD Putra Dakwa Lembeng pada Senin 18 November 2019, sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada penuntut umum untuk menghadapkan terdakwa ke muka persidangan dalam keadaan bebas. Baik, saudara terdakwa, saudara dalam keadaan sehat? Siap mengikuti persidangan kali ini? Baik, sesuai dengan agenda sidang hari ini, yakni pembacaan tuntutan dari penuntut umum, bagaimana saudara, sudah siap? Untuk penasihat hukum, saudara sudah menerima salinannya? Sudah, Yang Mulia. Baik, mohon majelis ingatkan untuk saudara para terdakwa untuk memperhatikan apa yang terjadi di muka persidangan, khususnya pada saat ini mengenai dengan tuntutan yang akan dibacakan kepada saudara. Mohon itu silakan kepada penuntut umum membacakan poin-poin tuntutan saudara.
Para terdakwa, apakah saudara memahami tuntutan yang dituntut penuntut umum kepada saudara? Baik, untuk penasihat hukum, apakah saudara akan melakukan pembelaan? Ya, saya akan mengajukan pledoi di sidang selanjutnya yang mulia. Baik, majelis beri waktu 7 hari untuk menyusunnya, bagaimana? Cukup yang mulia. Baik, panitia 7 hari ke depan tanggal berapa? Baik, apakah ada agenda sidang? Baiklah, berdasarkan hasil musyawarah majelis hakim, sidang hari ini akan dilanjutkan 7 hari ke depan, yakni pada hari Senin tanggal 25 November 2019 dengan agenda sidang pembacaan nota pembelaan atau pledoi. Untuk itu diingatkan kepada penuntut umum untuk hadir dan menghadapkan terdakwa pada sidang berikutnya, begitu pula dengan penasihat hukum. Pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi dan tidak untuk dipanggil kembali. Selanjutnya sidang pada hari ini ditutup. Sidang Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan nomor perkara 304/Pitsus/2019/PN-DPS dengan terdakwa Ratna Rahmia, IGD Putra dan Kuala Lempen pada hari Senin 25 November 2019. Sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, kepada penuntut umum untuk memanggil dan menghadapkan terdakwa ke muka persidangan dalam keadaan bebas. Baik, saudara terdakwa dalam keadaan sehat. Siap untuk persidangan kali ini? Baik, sesuai dengan agenda sidang hari ini, yakni pembacaan pledoi dari penasihat hukum, bagaimana saudara sudah siap? Siap yang mulia. Untuk penuntut umum sudah menerima salinannya? Baik, silakan kepada penasihat hukum terdakwa 1 dan 2 untuk membacakan poin-poin pledoi saudara. Terima kasih yang mulia. Pledoi atas nama terdakwa Ratna Rahmia dan IGD Putra, Majelis Hakim yang mulia, saudara penuntut umum dan sidang pengadilan yang saya hormati. Dalam nota pembelaan ini, saya akan menguraikan alat bukti yang terungkap di persidangan, bahwa saya akan menguraikan Pasal 32 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Unsur pertama, setiap orang bahwa berdasarkan surat perintah penangkapan, surat penahanan, surat dakwaan, dan surat tuntutan jaksa penuntut umum, kemudian pemeriksaan identitas para terdakwa pada sidang pertama telah dibenarkan oleh terdakwa 1 dan 2 bahwa benar atas nama Ratna Rahmia dan IGD Putra, sehingga tidak terjadi error in persona. Namun, demikian tersebut tidak berdiri sendiri. Maka, untuk menentukan kapasitas atau dapat dipandang sebagai pelaku tindak pidana harus dibuktikan dahulu unsur berikutnya, yakni unsur kedua, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun, bahwa terdakwa 1 dan 2 tidak memenuhi unsur sengaja, sebab terdakwa sejak awal tidak tahu menahu atas tindakan skimming ini. Terdakwa 1 dan 2 hanya menjawab dakwaan 3, bahwa dengan demikian unsur kedua dapat dijadikan pertimbangan atas unsur selanjutnya, memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan atau dokumen elektronik kepada sistem milik orang lain yang tidak berhak, bahwa ancaman pidana yang terdapat dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, terdakwa 1 dan 2 tidak memenuhi unsur untuk mendapatkan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak 10 miliar rupiah. Berdasarkan semua alasan di atas, saya memohon kepada majelis hakim agar memutuskan yang amarnya berbunyi: primer, 1. Menerima nota pembelaan penasihat hukum terdakwa Ratna Rahmia dan IGD Putra untuk seluruhnya. 2. Menolak surat dakwaan yang masuk dalam surat tuntutan nomor register perkara 304/Pitsus/2019 PN-DPS. 3. Menyatakan terdakwa Ratna Rahmia dan IGD Putra tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum. 4. Memerintahkan agar terdakwa Ratna Rahmia dan IGD Putra dibebaskan dari tahanan serta membebankan biaya perkara kepada negara. Subsidiar, apabila hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusannya seadil-adilnya sesuai dengan prinsip ex aequo et bono. Dan pasal 25 November 2019, hormat saya, penasihat hukum terdakwa 1 dan 2 Vivi Nurfiana SMH. Terima kasih yang mulia. Hukum terdakwa 3 dipersilakan.
Selanjutnya untuk penuntut umum, apakah saudara memiliki tanggapan? Kami tetap pada tuntutan kami, Yang Mulia. Baiklah, apakah saudara akan mengajukan? Iya, kami akan mengajukan replik pada persidangannya selanjutnya. Oke. Baik, majelis beri waktu 7 hari ke depan. Cukup, Yang Mulia. Baik, Panitera 7 hari ke depan. Tanggal berapa? Baiklah, berdasarkan hasil musyawarah majelis hakim, sidang hari ini akan dilanjutkan 7 hari ke depan, yakni pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 dengan agenda sidang pembacaan replik dari penuntut umum. Untuk itu diingatkan pada penuntut umum untuk hadir dan menghadapkan para terdakwa pada sidang berikutnya, begitu pula dengan penasihat hukum. Pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi dan tidak untuk dipanggil kembali. Selanjutnya sidang pada hari ini ditutup. Sidang Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan nomor perkara 304/2019/PN-DPS dengan terdakwa Ratna Rahmia, IGD Putra dan Kurang Lempeng pada Senin 2 Desember 2019 sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Untuk umum untuk memanggil dan menghadapkan terdakwa ke muka persidangan dalam keadaan bebas. Terdakwa sudah menghadap, Yang Mulia. Baik, saudara terdakwa dalam keadaan sehat. Siap mengikuti persidangan kali ini. Baik, sesuai dengan agenda sidang hari ini, yakni pembacaan replik dari penuntut umum. Apakah saudara sudah siap? Siap, Yang Mulia. Penasihat hukum sudah menerima salinannya? Sudah, Yang Mulia. Baik, silakan untuk membacakan poin-poin replik saudara. Ibu, silakan. Baik, terima kasih, Yang Mulia. Untuk keadilan, replik nomor perkara 304/Pitsus/2019/PN-DPS. Majelis Hakim yang mulia, penasihat hukum yang kami hormati, serta persidangan yang kami muliakan. Izinkan kami memberikan tanggapan atas pembelaan dari para penasihat hukum untuk meluruskan semuanya. Yang pertama, tanggapan dari terdakwa 1 dan 2. Terdakwa 1 dan 2 melakukan percakapan dengan terdakwa 3 untuk melakukan pertemuan di Bali Resto dan Cafe guna menerima uang bonus dan memasukkan chip di mesin EDC Mandiri dan BCA di beauty salon dan spa Denpasar. Penasihat hukum terdakwa 1 dan 2 mengakui bahwa benar adanya Ratna Rahmia dan IGD Putra telah melakukan percakapan dan pertemuan dengan terdakwa 3 guna mempelajari cara memasang alat skimmer ke dalam mesin EDC, juga menunjukkan letak alat yang harus diberikan skimmer. Dan apabila berhasil akan menerima uang yang telah disepakati sebagai upah dari apa yang telah dilakukan. Kemudian, terdakwa 1 dan 2 melakukan setiap apa yang disuruh oleh terdakwa 3 karena mengalami kesulitan ekonomi. Penasihat hukum terdakwa 1 dan 2 berkata bahwa terdakwa 1 melakukan apa yang diperintahkan berdasarkan desakan ekonomi. Hal ini sangatlah tidak berdasar, mengingat bahwa upah yang diterima oleh terdakwa 1 berada di atas UMR, sehingga mampu mencukupi biaya kehidupan dari terdakwa 1 dan 2. Kemudian yang selanjutnya yaitu tanggapan dari terdakwa 3. Waktu pembuatan skimmer dan kedatangan terdakwa 3 di Indonesia. Dalam argumennya, penasihat hukum terdakwa 3 melupakan fakta di persidangan bahwa awal mula chip skimmer dimasukkan ke mesin EDC adalah tanggal 5 Maret 2019, di mana terhitung dari kedatangan terdakwa 3 di Indonesia, tanggal 25 Januari hingga 5 Maret 2019, terdapat senggang waktu 39 hari, sehingga sangat mungkin dalam senggang waktu tersebut terdakwa membuat alat skimmer. Dikuatkan lagi dengan hasil pemeriksaan rekening para korban yang menunjukkan transaksi mencurigakan dalam rekening terjadi antara bulan Mei hingga Juli 2019. Maka terdapat senggang waktu sekitar 2 bulan dari awal percobaan pemasukan chip, tanggal 5 Maret 2019 hingga awal ditemukan transaksi mencurigakan dari rekening para korban, yaitu bulan Mei 2019. Kemudian yaitu terdakwa 3 tidak mengetahui apapun barang bukti yang ditemukan saat penggerebekan. Jaksa penuntut umum tidak sepakat dengan apa yang dijelaskan oleh penasihat hukum terdakwa 3 yang terlalu naif hanya mendengarkan pengakuan terdakwa 3 tanpa melihat barang bukti yang ada, di mana terdakwa 3 mengaku tidak mengetahui apapun barang bukti yang ditemukan saat penggerebekan. Padahal di antara barang bukti tersebut ada barang-barang yang sudah jelas menunjukkan milik terdakwa 3 seperti laptop, flash disk, dan juga handphone. Dan dikuatkan lagi dengan ditemukannya 4 cloning ATM atas nama para korban dalam kasus ini, di mana skimming yang menyebabkan terjadinya transaksi mencurigakan pada ATM para korban terjadi antara Mei hingga Juli 2019, sedangkan awal mula terdakwa 3 menyewa
17 Februari 2019, sehingga sangat tidak masuk akal apabila cloning ATM atas nama para korban tersebut adalah milik villa penyewa terdakwa 3 Kwek Lengben. Uraian replik atas pembelaan kuasa hukum terdakwa 3 tersebut di atas, kesimpulan kami adalah bahwa kami tetap pada surat tuntutan yang sudah kami susun dan kami bacakan dalam persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka pada umum. Untuk umum, tanggal 18 November 2019. Demikian replik ini kami sampaikan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Semoga majelis hakim yang kami muliakan dapat mempertimbangkan dengan seadil-adilnya. Dan pasar 2 Desember 2019. Jaksa penuntut umum. Terima kasih. Penuntut umum, untuk penasihat hukum, apakah saudara ada tanggapan? Saya akan mengajukan duplik pada sidang selanjutnya, Yang Mulia. Baik. Bila sidang akan dilanjutkan 7 hari ke depan, yakni pada hari Senin 9 Desember 2019 dengan agenda pembacaan duplik oleh penasihat hukum. Untuk itu diingatkan pada penuntut umum untuk hadir dan menghadapkan terdakwa pada sidang berikutnya, begitu pula dengan penasihat hukum. Pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi dan tidak untuk dipanggil kembali, selanjutnya sidang pada hari ini ditutup. Sidang Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan nomor perkara 304/2019/2019 dengan terdakwa Ratna Rahmia IGD Putra Dakwa Lebe pada Senin 9 Desember 2019 sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada penuntut umum untuk memanggil dan hadapkan terdakwa ke muka persidangan dalam keadaan bebas. Terdakwa sudah menghadap, Yang Mulia. Baik, saudara terdakwa dalam keadaan sehat. Siap untuk persidangan kali ini. Baik, sesuai dengan agenda sidang hari ini, yakni pembacaan duplik dari penasihat hukum, bagaimana saudara, sudah siap? Siap, Yang Mulia. Untuk penuntut umum sudah menerima salinannya. Baik, silakan kepada penasihat hukum terdakwa 1 dan 2 dipersilakan. Atas nama Putra. Firmati replik penuntut umum yang mana diuraikan sebagai berikut dan selanjutnya telah dianggap dibacakan bahwa atas pernyataan ketidaksepakatan penuntut umum terhadap dalil penasihat hukum terdakwa 1 dan 2, maka sudah seharusnya jaksa penuntut umum dapat membuktikan adanya unsur sengaja yang seperti apa yang dituduhkan. Meskipun adanya korelasi antara penemuan barang bukti, keterangan terdakwa 1 dan 2, kesaksian intel, kesaksian ahli, waktu pembuatan dan percobaan skimmer, serta waktu terjadinya perkara pidana ini, namun kesemuanya itu belum bisa membuktikan adanya unsur sengaja yang seperti yang dituduhkan jaksa penuntut umum, bahwa terdakwa 1 dan 2 memang tidak tahu menahu tentang pemindahan dan atau pentransferan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik pada sistem milik orang lain yang tidak berhak. Terdakwa 1 dan 2 pun tidak mengetahui tentang kerugian korban seperti apa yang didakwakan jaksa penuntut umum, serta tidak tahu bahwa alat yang dipasang adalah alat skimmer, bahwa penasihat hukum terdakwa 1 dan 2 tidak menutup mata. Dalil-dalil yang diberikan adalah benar-benar dan dapat dibuktikan, bahwa terdakwa 1 dan 2 sejak awal telah mengakui dan merasa menyesal telah memasang alat skimmer. Maka sebagaimana John Remeling dalam bukunya berjudul Hukum Pidana menyatakan bahwa rasa penyesalan yang timbul adalah salah satu hal yang dapat memperingan hukuman. Maka saya memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili perkara ini menurut fakta hukum dan keyakinan Majelis Hakim yang mulia. Fiat Justice Yarod Solim, keadilan harus ditegakkan meskipun langit runtuh. Dan pasar 9 Desember 2019, hormat saya penasihat hukum terdakwa 1 dan 2 Vivi Nurfiana SHMH. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih. Selanjutnya kepada penasihat hukum terdakwa 3 dipersilakan.
Hukum. Untuk penuntut umum, apakah saudara ada tanggapan? Kami tetap pada tuntutan kami, Yang Mulia. Baik, untuk penasihat hukum bagaimana? Baiklah, berdasarkan hasil musyawarah majelis hakim, sidang akan dilanjutkan 7 hari ke depan, ya, dengan agenda pembacaan putusan oleh majelis hakim. Pantra, 7 hari ke depan tanggal berapa? Baiklah, sidang akan dilanjutkan pada pada hari Senin 16 Desember 2019. Untuk itu diingatkan kepada penuntut umum untuk hadir dan menghadapkan terdakwa ke persidangan dalam keadaan bebas. Begitu pula dengan penasihat hukum. Pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi dan tidak untuk dipanggil kembali. Selanjutnya sidang pada hari ini ditutup. Sidang Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan nomor perkara 304/Pitsus/2019/PN-DPS dengan terdakwa Ratna Rahmiah, IGD Putra dan Lepen pada Senin 16 Desember 2019. Sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada penuntut umum untuk menghadirkan dan menghadapkan terdakwa dalam keadaan bebas. Para terdakwa sudah menghadap, Yang Mulia. Baik, saudara terdakwa, saudara dalam keadaan sehat. Siap mengikuti persidangan kali ini ya. Baiklah, sesuai dengan agenda sidang hari ini, yakni pembacaan putusan oleh majelis hakim. Untuk itu kepada penuntut umum, para terdakwa dan para penasihat hukum untuk memperhatikan dan mendengarkan secara seksama. Dapat dimengerti? Paham, Yang Mulia. Putusan nomor 304/Pitsus/2019/PN-DPS demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama para terdakwa: 1. Ratna Rahmiah, 2. IGD Putra, 3. Weklingben alias Aliando. Para terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah penahanan yang masing-masing dan seterusnya. Telah mendengar pembacaan tuntutan dari penuntut umum pada tanggal 18 November 2019 yang pada pokoknya menuntut supaya majelis hakim memutuskan hal-hal sebagai berikut. 1. Menyatakan bahwa terdakwa Ratna Rahmiah, IGD Putra dan Lepen bersalah melakukan tindak pidana cybercrime informasi elektronik sebagaimana diatur dalam pasal 32 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dengan ancaman pidana pasal 48 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 junto pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan perbuatan terdakwa 3 sebagaimana diatur dalam pasal 34 ayat 1 huruf A Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang ITE dengan ancaman pidana pada pasal 50 Undang-Undang 11 Tahun 2008 junto pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan seterusnya. Menimbang bahwa menanggapi tuntutan pidana jaksa penuntut umum di atas, terdakwa 1, terdakwa 2, dan terdakwa 3 melalui penasihat hukum telah mengajukan pledoi secara tertulis tertanggal 25 November 2019 yang pada pokoknya untuk memohon keringanan hukuman atas tuduhan jaksa penuntut umum. Menimbang bahwa nota pembelaan dari penasihat hukum terdakwa tersebut selengkapnya adalah sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam putusan ini. Menimbang bahwa menanggapi permohonan penasihat hukum terdakwa di atas, penuntut umum secara tertulis menyampaikan replik pada tanggal 2 Desember 2019 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula. Begitupun dengan terdakwa melalui penasihat hukumnya juga menyampaikan duplik secara tertulis. Menimbang bahwa para terdakwa di hadapan kemuka persidangan Pengadilan Negeri Denpasar karena telah didakwa oleh jaksa penuntut umum sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan tanggal 2 Oktober 2019. Menimbang bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut, penasihat hukum terdakwa 3 telah mengajukan eksepsi di persidangan tanggal 14 Oktober 2019 yang pada pokoknya menyatakan hal sebagai berikut. Ke-1, tidak adanya korelasi antara yang didakwakan jaksa penuntut umum dengan keterangan dari terdakwa. Menimbang bahwa persidangan penuntut umum telah menghadirkan ahli yang pada pokoknya sebagai berikut. Pertama, saksi Fania Agustina bahwa di bawah sumpah dalam persidangan saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut, bahwa waktu yang dibutuhkan untuk merakit alat skimming diperlukan waktu 2-3 minggu. Untuk amatir atau belum terbiasa atau masih amatir mungkin membutuhkan waktu 1 bulan lebih. Sedangkan apabila dengan mencoba alat itu maka bisa jadi total waktu yang dibutuhkan adalah paling cepat 1 bulan dan atau 2 bulan. Bahwa saksi menemukan adanya program pengacau ID yang memiliki fungsi sangat penting untuk mengacau histori perjalanan dan untuk mengelabui posisi sehingga menyulitkan untuk dilacak saat maupun pasca menarik uang dari para korban.
Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut, maka dakwaan yang paling mendekati fakta hukum dalam persidangan adalah dakwaan ke-1, bahwa terdakwa 3 sebagaimana diatur pada 4 ayat 1 huruf A Jungto pasal 50 Undang-Undang RI nomor tentang informasi dan transaksi elektronik, Jungto pasal 46 ayat 1 Undang-Undang nomor 10 tahun perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1992, yang pada unsur-unsurnya adalah sebagai berikut. 1. Setiap orang. 2. Dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum. 3. Memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan atau memiliki A. Perangkat keras atau perangkat lunak komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan. 4. Memenuhi unsur dalam pasal 34 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 10 miliar rupiah. 5. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda sekurang-kurangnya 10 miliar rupiah dan denda paling banyak 20 miliar rupiah. Menimbang bahwa tentang barang bukti yang diajukan penuntut umum di persidangan akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini. Menimbang bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, maka perlu mengemukakan hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan pidana, baik hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut. Hal-hal yang memberatkan: 1. Bahwa para terdakwa telah menikmati hasilnya, bahwa perbuatan para terdakwa menimbulkan kerugian bagi pihak korban. 3. Bahwa terdakwa 3 tidak kooperatif selama proses persidangan. Hal-hal yang meringankan: 1. Bahwa para terdakwa berlaku sopan di persidangan, bahwa para terdakwa belum pernah dihukum karena tindak pidana, bahwa terdakwa 1 dan 2 mengakui dan menyesali perbuatan, bahwa para terdakwa 1 dan 2 merupakan tulang punggung keluarga. Menimbang bahwa para terdakwa dijatuhi pidana dan para terdakwa mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP, kepada para terdakwa dibebaskan untuk membayar biaya perkara pada amar putusan ini. Memperhatikan pasal 32 ayat 2 dan 34 ayat 1 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2000 tentang informasi dan transaksi elektronik, Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini. Ini 1. Menyatakan terdakwa Ratna Rahmia, terdakwa 2 IGD Putra dan terdakwa 3 Aliando alias Kuat Lengben telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 1 Ratna Rahmia, terdakwa 2 IGD Putra oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 11 bulan dan denda masing-masing sejumlah 15 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan masing-masing selama 20 hari. 3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 3 Aliando alias Kuat Lengben dengan pidana penjara 2 tahun dan denda sejumlah 75 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 5. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan. 6. Menetapkan barang bukti berupa 1 buah KTP Indonesia atas nama Ratna Rahmia, 1 buah SIM C atas nama Ratna Rahmia dikembalikan kepada terdakwa Ratna Rahmia, 1 buah KTP Indonesia atas nama IGD Putra, 1 buah SIM C atas nama IGD Putra dikembalikan kepada terdakwa IGD Putra, 1 buah paspor dari Singapura atas nama Kuat Lengben serta surat perjanjian kontrak villa dikembalikan kepada terdakwa Kuat Lengben, 1 buah baju milik Ratna Rahmia, 1 buah baju milik IGD Putra, 1 buah baju milik Kuat Lengben, 1 buah celana milik Ratna Rahmia, 1 buah celana milik IGD Putra, 1 buah celana milik Kuat Lengben, 1 buah jilbab warna hitam milik Ratna Rahmia, 1 buah laptop Acer, 1 buah handphone dengan merek Oppo A54, 1 buah handphone dengan merek Vivo Y20, 1 buah handphone dengan merek Oppo A37, 1 buah handphone dengan merek iPhone 7 Plus warna hitam, 2 buah chip kamera, 2 buah alat skimmer, 1 buah alat cloning ATM, 4 buah ATM hasil cloning, 30 buah link card, 1 buah flash disk Kingston dirampas untuk dimusnahkan, 2 buah EDC masing-masing dari Bank BCA dan Bank Mandiri dikembalikan ke pemilik spa. Uang tunai dengan total senilai Rp750.000 dirampas untuk negara. Membebankan biaya perkara kepada negara.
Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Senin tanggal 14 Desember 2019 oleh kami Muhammad Azali sebagai Hakim Ketua, Devinta Sukma dan Dela Hasna masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusannya telah yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 dibantu oleh Vina Wahyu Lestari SH sebagai panitera pada pengadilan negeri tersebut, serta dihadiri oleh jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan para terdakwa didampingi oleh penasihat hukumnya. Demikian putusannya dibacakan oleh majelis. Bagaimana saudara? Saudara bisa putusannya dibacakan oleh majelis. Paham yang mulia. Baik, para terdakwa, saudara dapat memahami? Baiklah, apabila para pihak merasa keberatan dengan putusan yang dibacakan oleh majelis hakim dapat mengajukan upaya hukum, yakni selambat-lambatnya 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Dapat dimengerti? Baiklah, demikian pemeriksaan perkara pidana nomor 304/Pitsus/2019/PN DPS dengan terdakwa Ratna Rahmia, IGD Putra dan Kuek Lempen alias Kaliando dinyatakan selesai dan sidang ini kami nyatakan ditutup. Meninggalkan ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali dan dimohon untuk meninggalkan ruang sidang. Demikian persidangan dari kami, dari tim 4. Sekian, terima kasih. Tetap di depan aja. Singkat waktu langsung aja ya.